Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani, NPM 1903041011, Prodi MHU. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan antropologis dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata atropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Pengertian seperti yang telah dikemukakan dapat disusun suatu pengertian yang sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, cara-cara berperilaku, tradisi, nilai-nilai yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian pendekatan antropologi. Dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian terkait bentuk fisik dan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Kemudian, objek kajian dalam pendekatan antropologi. Objek kajian dalam antropologi mencakup dua hal, yaitu yang pertama, keanekaragaman bentuk fisik manusia. Yang kedua, keanekaragaman budaya atau kebudayaan sebagai hasil dari cipta, rasa, dan rasa manusia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa secara umum objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya dengan tiga cabangnya, yaitu arkeologi, linguistik, dan etnografi. Meski antropologi fisik menyibukkan diri dalam usaha melacak asal-usul nenek moyang manusia, serta memusatkan studi terhadap variasi umat manusia, tetapi pekerjaan para ahli di bidang ini sesungguhnya menyediakan kerangka yang diperlukan oleh antropologi budaya. Sebab tidak ada kebudayaan tanpa manusia. Jika budaya tersebut dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari dalam agama sebagai fenomena budaya, bukan ajaran agama yang datang dari Allah. Antropologi tidak membahas salah benarnya suatu agama dan segenap perangkatnya, seperti kepercayaan ritual dan kepercayaan kepada yang sakral. Wilayah antropologi hanya terbatas pada kajian terhadap fenomena yang muncul. Selanjutnya, pendekatan antropologi dalam studi Islam agama. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik yang tumbuh dalam berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya.
Pendekatan antropologis dan aplikasinya dalam studi Islam. Dalam dunia ilmu pengetahuan, menurut Parsudi Suparlan, makna dari istilah pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Adapun yang dimaksud pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan memahami agama antropologi. Sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama antropologi, mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen antropologi akan pemahaman tentang manusia, maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya dengan cara berbagai budaya. Selanjutnya, signifikasi dan kontribusi pendekatan antropologis dalam studi Islam. Pendekatan antropologis dalam studi Islam, terutama kegunaannya sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat dan para warganya. Kegunaan yang berkelanjutan ini adalah untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan yang dimiliki oleh warga masyarakat tersebut sesuai ajaran yang benar, tanpa menimbulkan gejolak dan pertentangan antar sesama warga masyarakat. Selanjutnya, melalui pendekatan antropologis ini dalam studi Islam, diharapkan pemeluk agama Islam dapat lebih toleran terhadap berbagai aspek perbedaan budaya-budaya lokal dengan ajaran agama itu sendiri. Melalui pendekatan antropologis, sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan jelas hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia, dan dengan itu pula agama terlihat akrab dan dapat difungsikan dengan berbagai fenomena kehidupan manusia. Pandang dari makna kebudayaan yang demikian, maka agama sebagai sebuah sistem makna yang tersimpan dalam simbol-simbol suci sesungguhnya adalah pola makna yang diwarisi manusia sebagai etos dan juga worldview-nya. Di sini ada pula contoh rancangan penelitian yang menggunakan pendekatan antropologi. Salah satu contoh penelitian yang akan dikemukakan pada bagian ini adalah runtuhnya Daulat Bani Umayyah dan bangkitnya Daulat Bani Abbasiyah. Untuk membahas topik ini, Muhammad atau Muzahar menyarankan sedikitnya ada 4 hal yang harus diperhatikan dan diperjelas dalam rancangan penelitian, yaitu rumusan masalah, arti penting penelitian, metode penelitian, dan literatur yang digunakan. Keempat hal tersebut akan dirincikan secara singkat sebagai berikut. Pertama, rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jatuhnya Bani Umayyah dan bangkitnya Bani Abbasiyah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus dirumuskan faktor penyebab runtuh atau bangkitnya dinasti dan aspek apa saja yang akan dilihat. Yang kedua, menjelaskan signifikasi penelitian, seperti menjelaskan maksud penelitian sesuatu yang belum pernah diteliti atau dibahas sebelumnya, dan kontribusi apa yang diperlukan dari hasil penelitian setelah dilakukan nantinya. Ketiga, metode yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan merinci hal-hal seperti bentuk dan sumber informasi serta
cara mendapatkannya, memahami, dan menganalisis informasi serta cara pemaparannya. Yang keempat dan yang terakhir ini, melakukan telaah pustaka dan membuat rangkuman teori yang telah dipaparkan. Setelah itu, seorang peneliti harus mengetahui apa saja yang belum dibicarakan, dan dari sinilah akan diperoleh kontribusi dan hasil penemuan penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendekatan antropologi dalam studi Islam adalah salah satu cara untuk memahami Islam dan cara melihat wujud praktek keagamaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memahami Islam secara kasar harus dengan pendekatan yang komprehensif, aktual, dan integral dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memahami berbagai disiplin ilmu pengetahuan agar dapat mengaktualisasikan Islam dalam dunia empirik, terutama menguasai teori ilmu pengetahuan serta metodologinya, baik secara teoritis sehingga benar-benar Islam dapat menjadikan pemandu dan pengarah dalam kehidupan manusia.